warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya salat merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan tiang dari agama Islam, maka agama tidak akan tegak jika salat ini disia-siakan oleh kaum muslimin. Salat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam setelah syahadatain. Setelah seorang memeluk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka rukun yang sangat besar yang harus ditunaikan dan disepakati oleh seluruh para ulama dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin, baik orang alim ataupun orang awam, bahkan para ulama. Sebagian mereka menganggap orang-orang yang meninggalkan salat dikarenakan malas-malasan, maka mereka telah keluar dari ajaran Islam karena besarnya salat di dalam ajaran Islam, karena dia bagian dari tiang agama sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umuduhu as-salah, tiang agama adalah salat. Masyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan kepada kita bahwa amalan Bani Adam yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Apabila salatnya baik, maka insya-Allah seluruh amalnya akan baik. Namun apabila salatnya tidak baik, maka jangan harap amal yang lain pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka salat. Yang kesalahan ini bisa jadi akan merusak salat, yang salatnya tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun paling tidak kesalahan ini akan mengurangi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan yang pertama adalah, di antara kesalahan salat adalah mengakhirkan waktu salat. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, terutama salat subuh, kemudian juga salat asar. Ini 2 salat yang sering diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka melaksanakan di luar waktu, dan ini perkara yang sangat berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Maryam, Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datang setelah mereka generasi pengganti mereka, yang orang-orang seperti mereka itu melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, mereka akan terjatuh ke dalam kesesatan. Ancaman yang sangat mengerikan. Orang-orang yang melalaikan salat, mengakhirkan waktu salat, akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah di dalam ayat yang lain yang mungkin kita hafal semua ayatnya, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Artinya dia mengakhirkan waktu di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat merupakan ibadah yang sudah ditentukan waktunya, rakaatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dilakukan di luar waktu yang telah Allah tentukan kecuali dengan uzur yang syar'i. Ada uzur yang syar'i yang dibolehkan di dalam syariat, mungkin karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka syariat memberikan rukhsah, keringanan, sehingga bagi orang ini boleh dia melaksanakan salat di luar waktu dengan menjamak ataupun dengan cara yang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara kesalahan ketika salat ataupun sebelum salat adalah tidak menyempurnakan wudu. Dan ini juga begitu banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka wudu tidak memperhatikan. Ada 3 anggota badan ini yang sangat rawan, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah wajah, yang kedua tangan hingga siku, yang ketiga kaki sehingga mata kaki. Ini 3 anggota wudu ini harus benar-benar kita perhatikan. Karena apabila ada sedikit saja dari anggota wudu ini yang tidak terkena air, maka salatnya batal, tidak sah. Maka Nabi SAW pernah melihat ada seorang laki-laki salat yang di kakinya itu ada, Nabi melihat
ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air, maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah engkau kembali wudu dan salat karena engkau belum salat, karena salatnya tidak sah. Wudu merupakan syarat dari salat, maka tidak ada syarat ibadah itu tidak ada. Syaratnya tidak sah, otomatis ibadah itu tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara kesalahan ketika melaksanakan salat adalah tidak menghadirkan niat sebagai ta'abbud lillah. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi telah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu harus dengan niat. Maka ketika kita salat, kita hadirkan niat. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gerakan salat ini bisa jadi ibadah, juga bisa jadi hanya kebiasaan, rutinitas. Kita ruku, sujud, bangkit lagi, begitu seterusnya, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah karena kita tidak menghadirkan niat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kesalahan yang juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika salat adalah meninggalkan takbiratul ihram. Ini khususnya bagi orang yang masbuk. Dan bahkan ini juga dilakukan oleh orang mungkin yang sudah ngaji juga, sering hadir ke kajian. Dia datang melihat orang sudah salat, kemudian melihat imam sedang ruku, lalu dia takbir langsung ruku. Ini kesalahan. Yang benar dia harus melakukan takbiratul ihram dulu, kemudian dia takbir lagi, takbir intiqal, berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Dan ini sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ini membatalkan salat karena dia belum masuk salat. Karena Nabi mengatakan rukun salat, artinya yang pertama orang dikatakan sedang salat, dia harus mengucapkan takbir. Sehingga dia masuk salat, dia bacakan takbir Allahu Akbar, kemudian baru takbir mengikuti imam. Karena dia bersemangat untuk mengikuti imam, dan ini kesalahan yang membatalkan salat. Kemudian kesalahan yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendahului imam, dan ini juga sering terjadi. Makmum mendahului imam. Imam baru Allahu Akbar, misalkan ruku ataupun sujud, makmumnya sudah berada pada posisi ruku ataupun sudah sujud sempurna, padahal imam belum sampai jidatnya di tempat sujud. Ini kesalahan dan membatalkan salat, bahkan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih, amma yakhshal ladzina yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Tidakkah khawatir, tidakkah takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum kepalanya imam? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Allah akan merubah wajah mereka itu atau kepala mereka seperti kepalanya keledai. Au yaj'ala suratahu suratal himar, atau Allah akan merubah wajah mereka itu seperti wajahnya keledai. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang mendahulukan imam. Maka kita sebagai makmum harus memperhatikan hal ini. Kita tidak boleh ikuti gerakan imam, wabil khusus ketika ruku dan sujud, ataupun ketika bangkit dari ruku dan sujud dan seterusnya. Kita pastikan imam itu sudah dahulu melakukan rukun yang kita lakukan itu, baru kita bangkit. Karena ini akan merusak salat, membatalkan salat, dan ancamannya sangat besar, sangat mengerikan. Kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wajah keledai. Ini penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sering menyebutkan keledai itu dalam keadaan menghina. Seperti orang-orang yang membawa Alkitab, mereka tidak mengambil pelajaran, Allah juga samakan mereka seperti keledai. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga di antara kesalahan yang dapat membatalkan salat adalah meninggalkan tuma'ninah. Tuma'ninah adalah rukun dari rukun salat. Salat batal tanpa adanya rukun. Salat terdiri dari syarat, rukun, kewajiban, sunnah. Syarat tidak terpenuhi, salatnya batal. Rukun tidak terpenuhi, salatnya batal. Kewajiban tidak dipenuhi, kalau dia sengaja salatnya sah namun dia berdosa. Kalau terluput karena kelupaan dia, tidak sengaja, maka salatnya sah dan dia tidak berdosa. Kalau sunnah ditinggalkan, salatnya sah dan juga tidak berdosa. Ini ada dua syarat dan rukun yang harus diperhatikan.
Tumakninah bagian daripada rukun salat. Nabi SAW pernah melihat ada seorang yang salatnya buruk. Dia rukuknya tidak sempurna, kemudian i'tidal, sujud. Begitu cepat gerakannya. Maka Nabi katakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, salatlah engkau karena engkau belum salat. Orang yang kembali lagi, dia salat lagi, sama caranya, kaifiahnya sama. Gerakannya begitu cepat. Kemudian selesai Nabi panggil lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat, engkau belum salat. Diulang lagi orang ini 3 kali berulang-ulang. Tetap Nabi katakan, kembali salat, engkau belum salat. Maka yang ketiga kali orang ini mengatakan, ya Rasul, ini salat saya yang terbaik Rasul. Saya tidak bisa salat yang lebih baik dari yang saya lakukan ini. Kemudian Nabi mengajarkan orang ini tentang salat yang benar, kaifiah salat, cara salat yang benar. Akhirnya dia melaksanakan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi katakan, engkau sudah menyelesaikan tugasmu, telah melaksanakan salat. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini perlu kita perhatikan karena akan merusak salat. Yang kita salat itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kewajiban saja itu tidak gugur. Bukan masalah diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai hamba itu belum gugur kalau syarat dan rukun tidak kita perhatikan ketika melaksanakan salat. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kita, yaitu kembali mempelajari fikih salat. Datanglah ke kajian-kajian yang mempelajari fikih, karena ini begitu penting di dalam kehidupan kita. Tiap hari kita salat, namun jika salat ini tidak benar, maka kita tidak memiliki kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa yang kita laksanakan ini bukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Islam ini bukan semau kita. Ada aturannya, telah baku, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di antara kesalahan juga yang bisa mengurangi pahala salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah bergesa-gesa ketika menghadiri salat. Terutama ketika mendengar iqamah. Ada sebagian kaum muslimin ketika mendengar iqamah, maka dia berlari mendatangi masjid. Maka ini suatu kesalahan. Karena yang benar, kalau kita memang terlambat, maka tetap berjalan seperti biasa. Jalan dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Apapun yang kita dapatkan bersama imam, kita salat bersama imam. Yang kurang tinggal kita tambah, kita masbuk. Maka bagian dari kesalahan kita tergesa-gesa mendatangi masjid. Artinya ketika mendengarkan iqamah berlari. Namun tetap dianjurkan untuk bersegera mendatangi jamaah. Kemudian juga di antara kesalahan yang juga bisa mengurangi pahala salat adalah tidak segera masuk pada posisi imam. Nah, ini juga bagi orang yang masbuk. Datang ke masjid kemudian dia melihat imam sedang sujud ataupun duduk antara dua sujud atau tasyahud awal, maka dia menunggu sehingga imam bangkit baru takbiratul ihram, baru dia masuk di shaf salat. Ini juga kesalahan. Maka kesalahan-kesalahan seperti ini perlu kita hindari agar salat kita itu bermakna, mendapatkan ganjaran yang sepenuhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang melaksanakan salat tentunya pahalanya berbeda-beda. Dilihat dari kesempurnaan ketika dia melaksanakan salat. Kemudian juga dari niat dia menghadirkan niat, dan juga kaifiatnya apakah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semuanya akan menghasilkan pahala yang berbeda-beda. Kemudian juga khusyuk akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang terbaik adalah salat orang-orang yang khusyuk, dan ini sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Di antara ciri mereka adalah orang-orang yang khusyuk ketika melaksanakan salat. Dan ini juga amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian sedang melaksanakan salat, maka hendaklah
meyakini bahwa itu adalah salat yang terakhir, agar dia memperbagus salatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga salat dan menjaga kaifiat melaksanakan salat sesuai apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi waktunya, kemudian kaifiatnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, sallu wa sallimu wa ra'akumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.